Kami sungguh bersyukur kepada Engkau bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk bisa datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan kami, menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita kembali bisa berkumpul bersama, ya. Juga untuk yang sedang di rumah, yang sedang menyaksikan, marilah kita sama-sama kita selalu semakin mendekat kepada Tuhan, ya. Di hari-hari yang terakhir ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu sekalian, kata yang ingin saya highlight, ya, yang ingin saya tekankan adalah janganlah kamu bersungut-sungut. Sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah jangan bersungut-sungut. Apa artinya bersungut-sungut? Ya. Apa sih arti dari bersungut-sungut? Bersungut-sungut adalah sebuah ekspresi, ya, bisa dikatakan sebuah ekspresi dari ketidaksenangan, ya. Ketidakpuasan yang ada di dalam hati, ya. Kemudian dikeluarkan menjadi ucapan atau kata-kata yang berupa keluhan, ya, atau omelan, bahkan bisa berupa kemarahan, ya. Jadi singkatnya, bersungut-sungut adalah sebuah omelan, ya, menggerutu, ya, mengeluh, bahkan marah. Marah di sini adalah marah yang negatif, ya. Mengeluh, bersungut-sungut adalah tanda orang yang tidak puas dengan hidup yang dia jalani saat ini. Ya, kalau kita ngomong tidak puas, pada umumnya manusia memang sering merasa tidak puas. Ya, manusia selalu meminta lebih dan lebih. Ya, kita juga tidak suka ketika kenyamanan kita diganggu, atau keinginan kita, harapan kita tidak tercapai, ya, tidak diberikan, maka akhirnya kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Jadi dari definisi ini, ya, saya rasa pada umumnya kita semua manusia pada umumnya pasti pernah bersungut-sungut di dalam hidupnya, ya. Apakah itu dalam hal kecil, ya, dalam hal makanan, minuman, maupun dalam hal yang besar, ya, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan, ya, tanpa kita sadari kita sering bersungut-sungut, ya. Bahkan saya masih ingat waktu saya masih kecil, ya, saya suka bersungut-sungut, ya. Apalagi kalau mama saya suruh saya bantu dia cuci piring, ya, disuruh bantu sapu, ya, suka bersungut-sungut. Lihat makanan yang tidak selera, sesuai selera, bersungut-sungut, ya. Sering dimarahin sama mama saya waktu kecil, kebiasaan bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut sudah kita lakukan sejak kecil, ya. Sejak kecil kita sudah biasa bersungut-sungut. Jadi bisa dikatakan bahwa bersungut-sungut ini adalah sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita, ya.
Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka memang tidak mudah untuk kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang bersukacita dalam segala hal, ya, bersukacita dalam segala hal. Dan minggu ini kita akan belajar jangan bersungut-sungut dalam segala hal, ya. Kalau kita mendengar kata bersungut-sungut, ketika kita baca Alkitab, apa yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita? Yang muncul di dalam pikiran kita selalu adalah bangsa Israel, ya. Bangsa Israel, kalau kita baca Alkitab, kita temukan bahwa mereka sering bersungut-sungut, ya. Mereka bersungut-sungut ketika di bawah pemimpinan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan akibat dari mereka bersungut-sungut adalah Tuhan marah. Ya, sebagian dari mereka bahkan binasa dan generasi lama tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, coba kita buka di Bilangan pasal yang ke-14 ayat 11 sampai 12. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 11 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita baca firman Tuhan ini, bersungut-sungut bukan hal yang sepele, ya. Dikatakan bahwa ketika kita bersungut-sungut itu artinya kita menista Tuhan. Menista artinya mencela. Bersungut-sungut artinya kita juga tidak percaya kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Bahkan bersungut-sungut bisa mendatangkan kemarahan dari Tuhan, ya. Tuhan menghukum orang yang suka bersungut-sungut. Tetapi yang selalu kita jadi pertanyaan adalah kenapa bangsa Israel suka bersungut-sungut? Padahal kalau kita lihat, mereka adalah bangsa yang mengalami penyertaan Tuhan, yang melihat secara nyata bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Seharusnya mereka bersyukur, ya. Tetapi kenyataannya mereka lebih sering bersungut bahkan kepada hal-hal yang kecil, ya, yaitu soal makanan, soal minuman, mereka bersungut-sungut. Mari kita buka di Bilangan yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 yang ke-3. Kita melihat bagaimana, mengapa bangsa Israel bersungut-sungut. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Tabera artinya adalah terbakar, ya, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca menyatakan kepada kita bahwa pada suatu kali bangsa Israel mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena keadaan mereka saat itu yang sedang mengalami kesulitan, ya. Dikatakan mereka merasa nasib buruk, ya, merasa tidak happy, merasa sesuatu kesulitan, ketidakpuasan. Karena mereka berjalan di padang gurun, Bapak Ibu sekalian.
padang gurun itu tidak enak, padang gurun itu panas, ya, kering, mereka capek, ya, mereka lelah, mereka haus, bahkan mereka bosan karena makan mana terus, tidak ada makan daging. Jadi mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh kepada Musa, kepada Tuhan, ya, atas hidup mereka, ya, sehingga dari mulut mereka keluar berbagai macam keluhan, omelan kepada Musa, kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika orang Israel bersungut-sungut, maka Tuhan murka. Dikatakan di situ bahwa Tuhan murka, ya, ada api yang menyambar di perkemahan orang Israel, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut, ya. Tuhan tidak suka kalau kita sering berkeluh kesah, mengeluh, ya, atas hidup kita ini kepada Tuhan, ya. Lalu apa saja yang membuat kita itu gampang sekali bersungut-sungut, ya? Minimal ada 3 hal, ya, yang membuat kita itu gampang sekali bersungut-sungut. Yang pertama, ya, dikatakan di ayat pertama di situ, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, ya. Jadi kenapa mereka gampang sekali bersungut-sungut kepada Tuhan? Karena mereka merasa hidup mereka sedang ada dalam keadaan nasib buruk, ya, sedang ada dalam keadaan yang sulit, ya, yang tidak happy, ya, yang tidak nyaman. Jadi hal pertama yang membuat seseorang itu kenapa dia mudah bersungut-sungut adalah karena dia merasa hidupnya sedang mengalami nasib buruk, ya. Bangsa Israel bersungut-sungut karena dia merasa hidup mereka sedang mengalami nasib buruk, ya. Mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka yang sekarang, ya, yang sudah keluar dari Mesir dengan kehidupan mereka yang masih di Mesir. Coba kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6. Apa yang dikatakan bangsa Israel? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara-saudara, apa yang kita baca tadi, bangsa Israel membandingkan bagaimana nasib mereka saat ini dengan nasib mereka waktu di Mesir, ya. Dan menurut mereka di Mesir mereka lebih enak hidupnya, ya, daripada waktu mereka ada di padang gurun. Padahal kalau kita pikir-pikir sebenarnya tidak juga demikian, ya. Tidak juga demikian, karena di Mesir itu mereka jadi budak, ya. Di Mesir mereka disiksa, ya. Mereka dipaksa kerja berat, disiksa, ya. Jadi tidak juga demikian bahwa hidup mereka sebenarnya lebih enak, ya, daripada ketika mereka ada di padang gurun, ya. Bahkan mereka sendiri yang berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, ya, untuk membebaskan, membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan membawa mereka keluar, ya. Tetapi ketika mereka masuk ke padang gurun, mereka tidak siap menghadapi tantangan, ya. Mereka mengalami kesulitan, kemudian mereka dengan mudah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak lagi ingat kepada kebaikan Tuhan yang sudah membebaskan, membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara sekalian, jadi seringkali kita bersungut-sungut mengeluh dalam hidup ini karena kita seperti orang Israel, kita merasa keadaan kita saat ini buruk. Ya, keluarga saya saat ini buruk, pekerjaan saya saat ini buruk, ya, hidup saya saat ini buruk. Akhirnya kita lebih suka bersungut-sungut daripada bersyukur kepada Tuhan.
ikut Tuhan Yesus kok lebih susah daripada sebelum ikut Tuhan Yesus. Waktu saya sebelum percaya Tuhan Yesus, rasanya hidup saya lebih enak. Saya lebih banyak teman, ya. Tetapi sekarang saya percaya Yesus, justru saya dijauhi oleh teman-teman saya. Rasanya hidup sebelum percaya Yesus lebih enak, ya, daripada saat ini, ya. Kita sering berpikir hidup kita yang dulu lebih enak daripada saat ini. Jadi banyak orang membandingkan keadaan mereka yang hari ini dengan masa lalu mereka yang mereka rasa lebih baik. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan masa lalu, ya. Masa lalu kita tidak mungkin kembali ke masa lalu, ya. Jangan sampai kita terlena dengan masa lalu, ya. Mungkin saat ini kita berpikir lebih enak hidup saya waktu tidak pandemi, ya. Usaha saya lebih lancar, ya. Bisnis saya membawa banyak keuntungan. Tetapi sekarang saat pandemi, usaha saya malah harus tutup, ya. Di mana Tuhan? Kita mengeluh, kita bersungut-sungut kepada Tuhan di saat pandemi, ya. Dulu sebelum pandemi saya punya pekerjaan yang mapan, gaji saya cukup, ya. Tetapi sekarang pandemi, perusahaan malah mem-PHK saya. Saya tidak punya pekerjaan, ya. Di mana Tuhan? Kita mengeluh, kita marah, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak di antara kita, ya, mengeluh tentang nasib, ya, tentang keadaan kita yang kita rasa buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita selalu menoleh ke belakang, ya. Jangan kita selalu menoleh melihat masa lalu, ya. Tuhan Yesus waktu dalam sebuah kisah dia katakan seperti pembajak, ya. Kalau suka menoleh ke belakang, dia tidak siap untuk membajak, ya. Kalau kita menetapkan hati kita untuk mengikut Tuhan, maka kita jangan menoleh ke masa lalu. Kalau saudara dan saya saat ini, Tuhan izinkan kita harus melewati padang gurun, ya memang tidak enak, ya. Ini proses, ya, ini proses yang harus kita jalani. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa di ujung nanti, ya, pada suatu saat nanti kita akan sampai ke tanah perjanjian, ya. Tidak selamanya Tuhan membiarkan umat Israel mereka berada di padang gurun. Tidak selamanya Tuhan membiarkan mereka berjalan di padang gurun, ya. Memang mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi pada suatu hari Tuhan akhirnya membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara-saudara, jangan selalu merasa bahwa hidup kita ini, nasib kita ini buruk karena kita suka membanding-bandingkan masa lalu. Kemudian kenapa kita juga gampang sekali bersungut-sungut? Yaitu karena kita suka membandingkan hidup kita ini dengan orang lain, ya. Kita suka membandingkan diri kita ini dengan orang lain. Kenapa si A punya mobil yang bagus? Kenapa si B rumahnya bagus? Kenapa saya rumahnya kecil? Ya, kita suka membanding-bandingkan, ya, hidup kita dengan orang lain. Akhirnya kita tidak bisa bersyukur. Kita lebih banyak bersungut-sungut. Saudara-saudara sekalian, ya, kenapa kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain? Karena setiap orang, ya, setiap orang percaya kita punya rencana yang unik, ya. Tuhan punya rencana yang unik bagi setiap orang, ya. Setiap kita itu berbeda. Makanya tidak bisa kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa dia punya ini, kenapa Tuhan tidak kasih saya ini? Ya karena rencana Tuhan dan rencana Tuhan di hidup orang itu berbeda dengan kita, ya. Makanya kita tidak bisa membandingkan. Jadi akar pertama kenapa orang tidak bisa bersungut-sungut, kenapa orang bersungut-sungut di dalam hidupnya,
Karena dia selalu merasa hidupnya ini buruk, ya, keadaannya selalu buruk. Suka membanding-bandingkan hidupnya dengan masa lalu dan hidupnya dengan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Daripada saudara suka membandingkan hidup saudara dengan orang lain, lebih baik saudara bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Ya. Karena bersyukur kepada Tuhan seperti yang beberapa minggu lalu saya sampaikan adalah kehendak. Ya. Tuhan suka dengan orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mari selalu kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Bangsa Israel tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena mereka lupa apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup mereka. Ya. Oleh karena itu mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan daripada kita bersungut-sungut. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa kita mudah sekali bersungut-sungut adalah karena kekecewaan, ya. Karena kita kecewa sehingga kita bersungut-sungut. Kenapa kita kecewa? Ya. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya. Banyak orang kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Tahun ini saya berharap saya mendapatkan jodoh. Tahun ini saya berharap saya bisa kawin, ya. Tetapi ternyata rencana Tuhan berbeda. Akhirnya kita kecewa, ya, kita marah sama Tuhan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tahun ini saya berharap saya bisa promosi, saya bisa naik jabatan. Ya, gaji saya bisa naik. Tetapi ternyata orang lain yang naik jabatan. Ya, akhirnya kita marah, kita kecewa dan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi kekecewaan bisa membuat seseorang bersungut kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, ya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kecewa, hal apa yang akan terjadi? Coba kita buka di Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 2. Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak mendapatkannya, kita kecewa, kita marah, kita bersungut-sungut, bahkan akibatnya kita bisa sampai bertengkar. Ya. Kita bertikai karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, bangsa Israel, mereka bersungut, mereka kecewa karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Ketika mereka haus, mereka ingin air, ya. Mereka kecewa tidak menemukan air. Akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, kepada Musa. Ketika mereka lapar, mereka ingin makan daging, tapi di padang gurun tidak ada daging yang bisa dimakan. Ya, mereka hanya dikasih makan mana. Akhirnya mereka kecewa, mereka marah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak sanggup menyediakan mereka makan daging, ya. Bukan Tuhan tidak sanggup, ya, memberikan air kepada mereka, ya. Tetapi yang Tuhan ingin lihat bagaimana respon mereka ketika kesulitan, tantangan itu datang. Responnya itu seperti apa? Apakah responnya itu bersungut-sungut atau bersyukur? Ya, tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tetap tunduk kepada Tuhan. Jadi kunci supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan, kita tidak mengalami kekecewaan
kuncinya adalah kita selalu tunduk kepada Tuhan. Ya, kita selalu percaya kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita serahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ya, tunduk kepada kehendak Tuhan dalam segala hal. Itulah kuncinya supaya kita tidak mengalami kekecewaan di dalam hidup kita. Ya, dengan melakukan hal itu, ya, kita menjauhkan diri kita dari bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan kecewa, ya, karena kita percaya kepada janji Tuhan. Memang saat ini saya sedang mengalami padang gurun. Memang saat ini saya sedang mengalami pergumulan yang berat. Tetapi saya percaya janji Tuhan bahwa suatu saat Dia pasti memberikan jalan keluar. Saya percaya kepada kuasa Tuhan bahwa Dia pasti, ya, memberikan pengharapan bagi hidup saya. Saudara harus miliki keyakinan, kepercayaan seperti itu. Baru saudara tidak bisa kecewa. Saudara tidak akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Dari mana saudara bisa mendapatkan itu? Melalui hubungan saudara dengan Tuhan. Oleh karena itu, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, baru saudara bisa tahu, saudara bisa kenal bagaimana Tuhan yang saudara sembah itu. Ya, bagaimana pribadinya, bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Ya, Dia pasti memelihara hidup saudara dan Dia memberikan hari depan yang baik. Ya. Itu yang harus saudara yakini, ya, di dalam lubuk hati saudara. Nah, jadi hal yang pertama, kenapa mereka bersungut-sungut, yaitu karena mereka merasa hidup mereka itu buruk. Mereka merasa hidup mereka itu tidak baik, ya, sedang menghadapi kemalangan sehingga mereka mudah bersungut-sungut. Hal yang kedua, karena mereka kecewa karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka haus, mereka tidak menemukan air, kemudian mereka marah. Ya. Jadi ini dua hal yang membuat kenapa bangsa Israel, termasuk kita, karena bangsa Israel adalah gambaran bagi umat Tuhan. Termasuk kita, dua hal ini bisa membuat kita mudah bersungut-sungut. Kemudian hal yang terakhir, hal yang ketiga, kenapa kita mudah bersungut-sungut, yaitu karena kita tidak mau merendahkan diri, ya. Kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Banyak orang, kenapa dia bersungut-sungut, dia mengeluh, dia marah karena tidak mau merendahkan dirinya di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Ya. Banyak orang itu merasa hidupnya, merasa dirinya itu pantas untuk mendapat penghormatan. Pantas saya ini dihormati, dihargai orang. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan penghormatan itu, kemudian dia bersungut-sungut. Dia mengomel, ya, dia marah, ya. Kalau kita baca di dalam kisah tentang di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai 12, ya. Coba kita buka. Yaitu tentang seorang panglima yang bernama Naaman, ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia di sini adalah Elisa, ya, datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, Naaman ini adalah panglima dari negeri Damsik, ya. Raja Aram, dia panglima dan dia itu seorang yang panglima yang hebat, ya. Panglima yang sangat dikenal
di kerajaan di Raja Aram, situ kerajaan Aram, dan mereka adalah musuh orang Israel, ya Israel Utara. Nah, tapi Naaman ini sakit kusta, ya. Naaman ini sakit kusta. Kalau di negerinya sakit kusta itu tidak apa-apa, tidak dikucilkan. Tetapi kalau di Israel, orang yang sakit kusta itu dikucilkan, ya. Nah, suatu kali Naaman ini mendengar berita dari pembantunya yang adalah seorang gadis, seorang Israel yang menjadi pembantu di rumahnya, bahwa di Israel situ ada seorang nabi yang bernama Elisa yang bisa melakukan mujizat yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan orang. Ya, waktu Naaman mendengar berita ini, ya, Naaman kemudian menghadap rajanya meminta izin, ya, untuk pergi ke Israel, ke negara musuhnya, ya, musuhnya, saudara. Naaman merendahkan diri, akhirnya dia pergi ke Israel, ya, tetapi kemudian sama raja Israel ditolak dia. Tetapi berita tentang kedatangannya didengar oleh Elisa, ya. Kemudian Elisa suruh Naamannya datang ke rumahnya. Naaman dengan merendahkan diri, dia seorang panglima besar, ya. Dia datang ke rumah Elisa. Sampai di rumah Elisa, ternyata yang nyambut dia adalah pembantunya Elisa. Wah, Naaman langsung tersinggung, ya. Padahal dia sudah merendahkan diri, tetapi karena waktu sampai di rumah Elisa, yang menyambut dia adalah pembantunya, mulai naik kesombongannya, ya. Tersinggung dia. Kenapa yang keluar bukan Elisa, bukan Elisa yang doakan saya, ya. Kemudian disuruh sama pembantu itu, disuruh pergi mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, ya. Dia lebih tersinggung lagi, ya. Kemudian dikatakan apa yang kita baca tadi, dia pergi, dia meninggalkan rumah Elisa dengan panas hati, ya. Saudara, kalau kita merasa diri kita ini hebat, merasa kita ini patut dihargai, patut dihormati, maka kita akan mudah tersinggung, ya. Kita akan mudah marah, kita akan mudah bersungut-sungut ketika ada orang yang tidak menghormati kita, ya. Tetapi untungnya Naaman ini akhirnya sadar, ya, dia kembali merendahkan dirinya, dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak buahnya, ya. Akhirnya Naaman mau nurut, dia pergi mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali dan akhirnya dia sembuh, ya. Kalau Naaman tidak melakukan, tidak merendahkan dirinya, ya, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia tidak akan mengalami kesembuhan di dalam hidupnya, ya. Saudara, jadi kalau kita menyombongkan diri kita, kita meninggikan diri kita, kita akan melewati banyak berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, ya. Tuhan itu suka memberkati orang yang rendah hati, ya. Tetapi orang yang tinggi hati dikatakan Tuhan menantang. Tuhan menantang orang yang tinggi hati, orang yang sombong di dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa rendah hati, supaya kita tidak bersungut-sungut, ya. Kita punya satu role model yang sangat baik, ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, role model kita adalah belajar dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dia memiliki hati hamba. Ya, walaupun dia adalah Tuhan, dia penuh dengan kemuliaan, tetapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Itu role model yang paling sempurna yang kita mau belajar bersama Tuhan Yesus, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa rendah hati? Ya, kita harus belajar menjadi hamba seperti Tuhan Yesus, ya. Melepaskan segala hak. Budak, hamba itu dalam budaya orang Israel itu budak. Budak itu merasa dirinya tidak punya hak, ya. Hidupnya itu tergantung dengan tuannya. Tuannya ngomong apa, suruh apa, ya dia lakukan. Dia tidak punya hak, dia tidak bisa membantah. Ya, itulah
nilai dari seorang hamba. Ya, karena itu kalau kita tidak mau bersungut-sungut, kita tidak mudah marah, maka kita harus belajar seperti Tuhan Yesus menjadi seorang hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dari ketiga hal ini, ya, dan kita tahu Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut, ya, orang yang mengomel, sukanya mengeluh, ya, menggerutu, ya. Ketika sesuatu yang tidak baik, yang tidak dia suka terjadi, dia mengeluh, dia mengomel, ya, orang seperti ini adalah orang yang tidak disukai oleh Tuhan, dan Tuhan marah, ya, dan Tuhan memberikan hukuman kepada orang seperti ini. Oleh karena itu, hati-hatilah kita menggunakan mulut kita, ya. Hati-hatilah kita bersikap di dalam hidup kita. Ketika persoalan datang, lebih baik kita ganti dengan bersyukur, ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kita tetap percaya kepada janji Tuhan, kepada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan, ya, dan kita selalu memiliki karakter seperti seorang hamba, yaitu kita mau merendahkan diri. Kalau kita bisa melakukan hal-hal itu, ya, maka kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan dengan mudah bersungut-sungut, ya. Kalau kita mau hidup kita diberkati, ya, kalau kita mau hidup kita, ya, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ya, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, maka mari kita jangan bersungut-sungut, ya. Kita lebih baik bersyukur kepada Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Memang tidak mudah, ya. Saya sendiri merasakan rasanya sulit sekali karena ini sudah menjadi kebiasaan. Kadang tidak sadar tiba-tiba keluar dari mulut kita berbagai macam keluhan, ya. Tetapi biarlah kita terus belajar, ya, belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami jangan bersungut-sungut dalam segala hal, sebab hal itu tidak disukai oleh Engkau, ya Tuhan. Engkau marah, ya. Engkau membenci orang yang suka bersungut-sungut, mengeluh, mengomel di dalam hidupnya, tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima keadaan di dalam hidupnya, tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan pengharapan, memberikan hal-hal yang baik, ya, memberikan sukacita di dalam hidup. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama ini sampai hari ini Tuhan, kami kadang-kadang masih bersungut-sungut. Kadang kami tidak sadar, ya Tuhan, ini satu kebiasaan buruk kami Tuhan. Tetapi biarlah kami terus belajar Tuhan. Kami selalu bersyukur dalam segala hal. Ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang, kami mau belajar untuk bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua umat-Mu, hamba-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Biarlah hidup mereka Tuhan Engkau berkati. Jika saat ini Tuhan, di antara kami yang sedang mengalami padang gurun di dalam hidupnya Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan, menghibur mereka Tuhan. Dan pasti Tuhan Engkau akan membawa kami sampai kepada tanah perjanjian. Engkau akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.